Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malikah. Dengan mantap dan yakin, Fulan pun mendatangi rumah Malikah. Sesampainya di sana, pegawai Malikah menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata, malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki lain yang mempunyai niat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah 7 nabi yang dilahirkan dari seorang pelacur. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin dan juga dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisa'ul Auliya atau kisah wanita-wanita kekasih Allah. Ibnu Qudamah adalah seorang imam, ahli fikih dan zuhud. Dikisahkan, di zaman Bani Israel ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona, wajahnya ayu, cantik. Hal yang seharusnya mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal. Perempuan itu bernama Malikah. Dikisahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malikah menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah ketika pintu depan itu dibuka. Orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malikah di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis akan segera tergoda untuk bisa menikmati waktu bersama Malikah. Konon Malikah memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita rupiahkan itu sekitar 4,8 juta rupiah. Namun siapa sangka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir indah yang lain untuk Malikah, mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidup Malikah dan mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malikah dan suaminya memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada suatu hari, ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malikah, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh, sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malikah di atas ranjangnya. Kata orang-orang saleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rizki, sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan ketiga adalah dosa, karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Mendadak bergejolaklah darah mudanya, syahwat dan nafsu sebagai ahli ibadah. Ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsunya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun hancur. Dia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya.
Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malikah. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 100 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Kemudian ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malikah. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malikah. Dengan mantap dan yakin, Fulan pun mendatangi rumah Malikah. Sesampainya di sana, pegawai Malikah menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata, malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki lain yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malikah. Malikah sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malikah di atas ranjang. Mereka pun saling diam tanpa obrolan. Kemudian Malikah berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malikah menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya pun terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi, teman-teman. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan, menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Fulan. Malikah, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa? Apakah kamu sakit?" Kemudian Malikah mengerjitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malikah pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan, mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah pun menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apakah kamu sama sekali belum pernah?" tanya Malikah. "Ya, ini yang pertama kali," jawab si Fulan. Malikah seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Sebuah hal yang mustahil. Malikah itu cantik sambil menggoda Fulan. Kemudian Malikah bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana? Datangmu dari mana dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malikah mempersilahkannya untuk keluar. Fulan pun keluar dengan menangis terisak-isak. Tubuhnya linglung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malikah di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malikah pun merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu sepanjang hidupnya. Malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya, Malikah berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina." Tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama,
sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murka-Mu ya Allah. Padahal laki-laki itu yang ditakuti adalah Engkau yang kusembah juga. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya. Malikah masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Malikah menangis sejadi-jadinya. Dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapat hidayah pada malam itu. Malikah kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya. Lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sopan, sederhana. Dan kemudian ia mulai beribadah, sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malikah benar-benar bertaubat, menyesali, dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Malikah duduk beribadah sepanjang malam setiap harinya. Hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam, Malikah selalu ingat kepada Fulan yang saleh yang ia temui tahun lalu. Malikah sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malikah yang sudah berubah menjadi wanita salehah memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Kemudian pergilah Malikah mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malikah lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malikah pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malikah kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan mengingatnya, dan benar saja teman-teman, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba, tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun, akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malikah tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan. Kenangannya di masa lalu membuatnya tubuh lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan berteriak sangat kuat, saking kuat suaranya, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malikah sangat terpukul dan bersedih hati. Malikah menangis, kemudian ia melakukan ibadah dalam doanya. Malikah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia, demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malikah. Air matanya pun tumpah setelah Fulan selesai dimakamkan. Kemudian Malikah bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Ya, betul Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat saleh. Tapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta."
Kemudian Malikah berkata, "Oh iya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian, saudara si Fulan si ahli ibadah dilamar oleh Malikah. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan, dari pernikahannya, mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa, subhanallah, semuanya atas takdir Allah, ke-7 anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita teman-teman yang dirahmati Allah, untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja hari ini ada orang ahli maksiat penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertaubat kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu ketaatan meskipun sedikit, niscaya Allah akan membalasnya dengan pahala dan penghormatan yang berlipat ganda. Setiap kali bertambah ketaatannya, bertambah pula pahalanya, dan lebih cepat mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jangan main-main dengan pertaubatan seseorang. Jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seorang sudah bertaubat, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Dan semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang meninggal dengan cara husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.